ketinggalan satu rakaat misalkan. Ya, terima kasih bahwa sholat Jumat itu sempurna jika kita datang sebelum imam naik mimbar. Kenapa? Karena para malaikat sudah menutup catatannya. Kalau imam sudah naik mimbar, malaikat yang di pintu masjid, kalau raqib atid ya tidak pernah absen itu, akan senantiasa dicatat. Dan setiap kita mendengarkan khutbah itu bagian dari ibadah. Maka kalau sudah khutbah itu tidak boleh ngomong. Jadi kalau kita sudah dengerin khutbah itu tidak boleh ngomong. Sebagaimana orang sholat tidak boleh ngomong. Jadi kalau sudah mendengarkan khutbah itu tidak boleh ngomong. Termasuk bilang diam itu tidak boleh. Ojo rame tidak boleh. Ya, udah biarin aja. Jadi tidak boleh ngomong. Karena pada saat kita sudah mendengarkan khutbah itu sudah masuk rangkaian ibadah Jumat. Nah kalau kita ngomong bagaimana? Idza qulta li sahibika angsit, kalau engkau berkata kepada sahabatmu diam, faqad laghauta, maka ibadahmu sudah sia-sia. Jadi barang siapa yang sia-sia fala jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat baginya. Tidak sempurna. Tetapi kalau ternyata qadarullah karena suatu kesibukan lalu datangnya terlambat, ya ini boleh. Karena suatu kesibukan datangnya terlambat. Maka bagaimana? Segera gabung dan tetap mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian duduk dengarkan imam, dengarkan khutbah. 2 rakaat ringan ya, bukan 2 rakaat berat, tapi 2 rakaat ringan. Nah, kalau ternyata pada saat tersebut imam sudah mulai sholat dan ketinggalan rakaat, maka mengacu pada dalil man atrokar rok'ah faqad atrokal jum'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku' satu ruku', maka sudah mendapatkan rakaat Jumat. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat, maka cukup nambah 1 rakaat dan sholat Jumatnya tetap sah. Tetapi ingat pahalanya berbeda. Jadi pahalanya berbeda. Ingat kata Nabi, barang siapa yang datang fis sa'atil ula, di gelombang yang pertama, faka'annaha taqarraba badanah, maka pahalanya seperti berkurban unta. Barang siapa yang datang fis sa'atis saniyah, pada gelombang yang kedua, maka faka'annaha taqarraba baqarah, seperti berkurban sapi. Barang siapa yang pada gelombang ketiga, faka'annaha, maka seolah-olah dia telah berkorban, apa kata beliau? Telah berkorban kambing. Yang barang siapa yang datang pada gelombang berikutnya, maka telah berkorban dajajah, yaitu ayam. Loh, Nabi bilang begitu. Nah, maka barang siapa yang datang pada gelombang yang berikutnya, maka beliau mengatakan bayutoh. Bayutoh itu telur. Jadi Nabi menyebut yang pertama tadi apa? Unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Nabi tidak nyebut yang keenam. Jadi Nabi tidak nyebut yang keenam. Sehingga ini pahalanya jomplang ini antara gelombang pertama dengan gelombang yang kelima. Maka saya sempat membuat perumpamaan. Kalau misalnya ini dirupiahkan, orang ingin ke depan semua itu. Unta harganya berapa? Ya, sebut saja misalnya 40 atau 50 juta lah yang gede. Lalu yang kedua, sapi. Sapi harganya berapa? Ya, sebut saja misalnya 30 juta lah. Sudah selesai 20 juta kan? Lalu yang ketiga, kambing harganya berapa? Ya anggap saja 3 juta. Selisihnya udah jauh kan? Gelombang berikutnya ayam. Anggap saja ya enggak usah mahal-mahal lah. 100.000. Lalu gelombang berikutnya telur. 1.500. 2.000. Kira-kira ini kalau dirupiahkan, ada enggak yang mau di gelombang kelima? Ya?
Nggak mau ya? Maunya gelombang pertama ya? Ya. Tapi tadi saya sampaikan baik 1, 2, 3, 4, 5 termasuk yang ketinggalan tadi sah. Tapi jangan tanya hasilnya. Tapi semuanya sah. Tapi hasilnya berbeda di sisi Allah. Jadi di antara rahmat Allah itu Allah tidak menampakkan pahala dan dosa kepada kita. Itu rahmat Allah. Karena tidak ditampakkannya pahala dan dosa. Andai ditampakkan niscaya kita ini memikul dosa yang sangat banyak. Naudzubillah min dzalik. Demikian. Jadi sholatnya tetap sah ya. Kalau masih dapat 1 rukuk, maka cukup nambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak dapat 1 rukuk, maka menjadi 4 rakaat. Jadi misal ya, ternyata baru datang sudah tasyahud akhir atau datang setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, baru gabung menuju rakaat ke 2, maka tidak ditambah 1 tapi 4. Jadi sholat duhur. Tapi kalau masih dapat 1 rakaat, maka nambah 1, maka hitungannya masih sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya masih sah kalau masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, maka jadinya sholat zuhur 4 rakaat. Karena dalam dalil dikatakan barang siapa mendapatkan 1 rukuk, dia masih mendapatkan Jumat. Wallahu a'lam bishawab.